Video yang lalu saya berbicara tentang 10 jurusan kuliah yang paling tidak berguna. Saya tidak fair kalau saya cuma mengajarkan yang tidak berguna. Tapi di video kali ini saya akan mengajarkan 10 jurusan kuliah yang sangat prospektif. Bahkan ada AI, Anda nggak usah takut, pasti akan tetap terpakai. Anda yang menonton video ini, Anda bingung nanti anak Anda mau kuliah di mana, atau Anda saat ini para siswa-siswa SMA yang bingung mau jurusan kuliah di mana, video ini bisa menjadi rekomendasi. Tonton dari awal sampai selesai. Saya yakin Anda pasti dapat banyak insight dari video ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa, selamat datang kembali ke dalam Business and Financial Mentoring. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video yang lalu tentang 10 jurusan kuliah yang paling sia-sia. Nah, memang juga ada di kolom komen saya baca juga banyak pro dan kontra. Tapi sekali lagi saya mengambil semua data itu bukan sembarangan ya. Saya ambil datanya itu pasti ada datanya. Nah, kalau video kali ini saya datanya itu saya ambil dari rangkuman dari data BPS, kemudian juga laporan ekonomi Google, dari Kemenperin, sampai ratusan loker di Jobstreet, LinkedIn, dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa semua jurusan tersebut itu dilakukan sampai Juni dan infonya masih hangat banget. Dan soal gaji, nah sekali lagi gaji itu kalau kerja kantoran patokannya standar gajinya Jakarta. Ini sekali lagi disclaimer. Jadi meskipun saat ini Anda tinggal di daerah, di pedesaan, sekali lagi yang saya buat video ini saya disclaimer dulu, ini standar gaji Jakarta. Jadi UMR-nya ya lebih kurang 5 jutaan ya. Kalau kerja di tambang atau sawit, gaji super tinggi itu untuk kerja di lapangan bukan di Jakarta. Jadi sudah termasuk tunjangan dan macam-macam. Sekali lagi angka ini perkiraan ya. Gaji nanti kamu bisa beda tergantung skill, jago enggaknya kamu nego, untung-untungan dapat perusahaan secara BUMN atau multinasional. Anggap aja ini peta harta karun. Jadi bukan daftar harga di menu. Oke, sekarang kita satu frekuensi dan disclaimer-nya udah jelas supaya Anda paham bahwa video ini bukan overclaim, tapi sudah ada design by data yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi kalau di luar itu, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyenangkan hati Anda semua. Jadi mungkin kemarin di video yang pertama, Anda mungkin berdasarkan kondisi di daerah. Bisa jadi kondisi di daerah itu tidak relate dengan yang saya selalu bilang disclaimer di awal. Makanya video ini saya harus disclaimer. Jadi kalau Anda nontonnya nggak disclaimer, Anda potong-potong video saya dan Anda anggap saya ini omong besar, sekali lagi Anda harus tonton video ini dari awal sampai selesai. Itulah sebab kenapa saya selalu bilang disclaimer di awal. Berdasarkan apa? Nah, kali ini kan saya sudah sangat jelas. Google Research, Jobstreet.com dan sebagainya. Kemudian laporan ekonomi Google ya. Kalau di luar itu ya saya mohon maaf, saya nggak bisa menyenangkan hati Anda semua. Karena sekali lagi ini kan mungkin tidak cocok dengan kondisi kalian. Tapi ya kalau Anda bisa sesuaikan dengan berdasarkan data ini, ya moga-moga. Tapi saya yakin kemarin dengan video tersebut, saya bisa berani katakan 80% sampai 90% cukup puas. Karena sangat relate gitu. Nah, saya nggak bisa menyenangkan yang 10-20% ya, mohon maaf. Nah, yang pertama adalah jurusan teknik informatika, ilmu komputer atau sistem informasi. Saya lulusan informatika 20 tahun yang lalu nggak kepake ini. Ilmu komputer saya lulusan 30 tahun yang lalu nggak kepake. Sistem informasi nggak kepake. Tunggu dulu. Kenapa ini jadi pilihan utama? Karena gerbang utama menjadi talenta digital global, lulusannya memiliki keunggulan unik, yaitu potensi kerja secara remote dengan bayaran dolar Amerika. Kalau Anda nggak punya dasar ilmu komputer atau informatika, tentu Anda pasti sangat berbeda dong dengan orang yang punya lulusan S1 IF atau informatika atau teknologi informasi atau sistem komputer sekarang. Memberikan fleksibilitas gaya hidup, potensi penghasilan tinggi di antara semua jurusan. Fokus pembelajaran Anda adalah Anda akan mempelajari fondasi krusial seperti pemrograman, algoritma, struktur data, arsitektur jaringan. Namun kunci suksesnya adalah kemauan belajar mandiri teknologi modern seperti bahasa Go, Python, React Native, Cloud AWS, Amazon Web Service yang seringkali cepat berkembang daripada kurikulum kampus. Karena itu update-nya sangat cepat sekali. Mungkin bisa setiap minggu sekarang update-nya. Prospek karir dan gaji, lulusannya menjadi software engineer, development engineer, atau UX designer, atau IT consultant. Ya ini bisa loh.
Gaji awal di perusahaan berkisar 8-15 juta. Jika berhasil mendapatkan pekerjaan remote untuk klien internasional, potensi awalnya bisa 16-48 juta per bulan atau sekitar 1.000-3.000 US dollar. Lumayan kan? Fresh graduate Anda bisa gaji segitu. Tapi sekali lagi bukan jaminan doh, Pak saya sarjana informatika tapi nganggur, teknik komputer nganggur ya. Ya kamunya aja yang males cari peluang. Kalau kamu bisa dapat cari peluang, pasti bisa dapat pekerjaan remote. Tonton video yang lalu. Kalau kamu hari ini mau sukses before 30, tapi kamu sendiri cuman pasrah, kamu cuman cari perusahaan lokal ya nggak bisa. Zaman sekarang kan kamu bisa cari kemanapun, Google manapun ketemu. Ya kan, kamu mau usaha nggak sih gitu loh. Kalau sampai segampang itu kamu masih nggak mau usaha, kembali ke zaman saya, lebih susah. Cari lawan pekerjaan cuma di koran terbatas. Nah sekarang Anda korannya Google, tinggal ketik ChatGPT keluar semua situs-situsnya. Itu aja kalian masih nggak mau dan masih komplain bilang, wah sarjana informatika nggak kepake. Itu bukan masalah saya, itu masalah kamu, oke? Nah realita pasar kerja adalah kondisinya adalah banjir lowongan, tapi kering talenta siap pakai. Artinya perusahaan sangat membutuhkan lulusan yang tidak hanya punya ijazah, tapi juga portofolio proyek nyata yang bisa ditunjukkan. Nah strategi pendirian terbaik adalah kombinasi emas. Gelar S1 wajib memberikan kredibilitas dan pondasi. Sekali lagi itu bukan jaminan, karena lulusan S1 informatika setiap tahun itu juga puluhan ribu orang. Ya kan? Namun wajib dilengkapi dengan sertifikasi terkini, portofolio proyek untuk membuktikan Anda siap kerja di industri. Artinya apa? Artinya basicnya memang S1 informatika, tapi kan dilengkapi skill-skill apa. Nah itu yang dibutuhkan sama perusahaan kan. Nah tentu perusahaan juga senang lihat portofolio, tapi kalau Anda punya basic S1 informatika, itu tentu menjadi pondasi yang jauh lebih kuat. Perusahaan kamu hari ini dihadapkan oleh 5 calon pelamar pekerjaan baru. Tapi 5-5-nya ini cuman lulusan D3 ini, lulusan D1 ini, atau Anda punya kemampuan skill ini, tapi kamu nggak punya S1 informatika. Kalau 5-5-nya sama, hasil portofolionya bagus, ya perusahaan mau terima yang mana? Ya pasti yang punya S1 informatika dong. Kenapa? Karena dia punya basic, dia punya lulusan S1. Sedangkan 4 pasti akan tersisi. Ya makanya tadi saya katakan di awal, kenapa S1 informatika, ilmu komputer masih kepake. Nah sekali lagi, sebelum video ini lanjut, saya mau tampilkan videonya Presiden ke-8 Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tonton video ini, Anda akan semakin mengerti kenapa lowongan pekerjaan saat ini banyak tersedia justru di luar pulau, bukan cuma di Pulau Jawa. Tonton video ini. Kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau saudara, ya tolong sampaikan ya Pak Said Iqbal sama Mas Riz tadi ya. Kalau umpamanya ya, kita tidak harapkan, tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu, atau di Merauke, atau ya dari situ. Nggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, ya kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, ya kan? Sekarang percaya, saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, benar nggak? Merauke bagus jalan-jalannya, sekarang sudah ada wifi di mana-mana, ya. Nah, setelah Anda menonton video Pak Prabowo, kita semakin jelas bahwa orang tua harus komunikasi dengan orang tua. Jadi kalau kalian saat ini fresh graduate, kalian harus komunikasi sama orang tua bahwa Bapak, Ibu, saya punya peluang tapi di luar pulau. Nah, apakah orang tua kalian siap melepas kalian untuk kalian bekerja ditempatkan di luar pulau dengan gaji yang lebih fantastis? Ya, karena peluangnya banyak. Indonesia saat ini di era Pak Prabowo ini peluangnya akan jauh lebih banyak gitu loh, terutama di agrobisnis, di pertanian. Peluangnya besar sekali. Bahkan Pak Prabowo kan sudah bilang bahwa ada 8 juta peluang pekerjaan baru. 8 juta itu besar loh Bapak Ibu. Dan itu kalian akan diserap. Nggak perlu kabur aja dulu. Indonesia aja masih membutuhkan 8 juta tenaga kerja baru di bidang agrobisnis. Makanya oleh sebab itu kalian harus renungkan baik-baik. Masalah orang tua di Indonesia ini, terutama suku Jawa. Suku Jawa itu kan punya satu filosofi. Makan nggak makan, yang penting kumpul. Jadi orang tua itu nggak mau kalau anaknya jauh-jauh. Jadi maunya dipegang terus di rumah. Jadi supaya nggak mau kalau anaknya itu merantau gitu loh. Padahal justru merantau itu membuat anak Anda maju. Oke, saya lanjut sekarang yang jurusan kedua, yaitu Sains Data, Statistik, dan Matematika.
Mengapa ini jadi pilihan utama? Di era digital, data adalah aset yang paling berharga. Jurusan ini mencetak penterjemah, langkah yang mampu mengubah data menjadi strategi bisnis yang menguntungkan. Sebuah keahlian sangat mahal. Fokus pembelajaran Anda akan mendalami statistik, probabilitas, kalkulus, aljabar linier sebagai pondasi. Lalu Anda akan belajar mengaplikasinya dalam pemrograman Python R, machine learning, dan visualisasi data. Nah, prospek karir dan gaji lulusannya menjadi data scientist, data analis. Nah, data analis itu seperti apa? Contoh, kita hari ini coba sebutkan Indonesia ini dulu pernah punya berapa banyak. Nah, itu semua di riset dari analis dari data yang lalu. Contohnya, punya kandungan timah berapa? Atau misalkan 1 tahun bisa menghasilkan berapa minyak sawit. Nah, itu semua data analis. Nah, dari data analis itu terkumpul saat ini. Nah, data scientist itu adalah data masa depan. Forecasting atau peramalan dari data masa lalu itu akan menentukan potensi ke depan itu, potensi untuk bisa menghasilkan itu berapa. Itulah sebab jurusan membutuhkan data-data analis seperti ini. Kalau kalian lulusan ini, kalian akan terpakai. Atau Business Intelligence Analyst. Gaji awal di pasar lokal 8-16 juta, potensi remote global 19-56 juta, atau setara 1.200-3.500 US dollar. Bahkan kalau pekerjaan remote, seperti yang saya sudah bilang yang lalu, sangat memungkinkan bagi kalian bekerja di rumah kalian, tapi gajinya dolar, karena kalian juga bisa bekerja di perusahaan luar negeri. Realita pasar kerja banyak dicari, tapi sedikit yang benar-benar ahli. Karena kalian tidak menguasai bahasa Inggris atau bahasa perusahaan yang setempat, atau mungkin Mandarin, atau Korea, atau Jepang, ya kita nggak tanya, atau bahasa Spanyol mungkin kalau perusahaannya di Spanyol. Silakan Anda tonton video saya yang lalu tentang potensi pekerjaan remote yang bisa menghasilkan miliaran per bulan. Itu asal Anda menguasai bahasa setempat. Banyak yang bisa membuat grafik, tapi sangat sedikit yang bisa membangun model prediksi yang akurat dan menjelaskan hasilnya yang terbaik. Strategi pendidikan terbaik, kombinasi emas. Fondasi teori 1S statistik matematika sangat penting untuk analisa mendalam. Ini harus didukung oleh sertifikasi dan portofolio analisa data, misalkan platform Kaggle. Jalur kedua, spesialis lapangan. Yang ketiga, jurusan teknik pertambangan. Ini juga menjadi pilihan utama. Kenapa? Jurusan ini menawarkan gaji dalam rupiah tertinggi di Indonesia untuk level fresh graduate, sejalan dengan program hilirisasi mineral pemerintah. Lulusannya berada di garda terdepan proyek strategi nasional loh, karena Indonesia kan kita tahu pertambangannya kuat. Fokus pembelajaran, Anda akan belajar tentang setelah siklus pertambangan, mulai dari eksplorasi, geomekanika, perancangan tambang terbuka, hingga proses reklamasi pasca tambang. Prospek karir dan gaji lulusannya menjadi mining engineer atau mine planner di sebuah perusahaan besar. Gaji awal bukan di Jakarta sangat tinggi, 10-20 juta per bulan, sudah termasuk tunjangan loh. Realita pasar kerja, kebutuhan tinggi, pasokan insinyur terbatas, kebutuhan untuk mengoperasikan tambang dan smelter baru sangat besar, sehingga jumlah lulusan insinyur pertambangan berkualitas terbatas. Strategi pendidikan terbaik, wajib kuliah S1. Ini adalah profesi yang terregulasi dengan risiko tinggi. Gelar sarjana teknik adalah syarat mutlak untuk mendapatkan lisensi sebagai insinyur profesional. Dan yang keempat, jurusan teknik perminyakan. Indonesia kan juga, ya meskipun kita sudah keluar dari OPEC, tapi tetap potensi masih ada. Mengapa menjadi pilihan utama? Jurusan kelas berat, paling prestisius di rekayasa energi. Lulusannya masuk jadi energi yang terbarukan lah, bukan energi yang di dalam negeri kayak Arab itu minyak atau apa, bukan. Energi terbarukan kan seperti saat ini kan bioenergi. Seperti bagaimana membuat bahan bakar diesel itu dari minyak sawit contohnya, atau biosolar atau biodiesel dan sebagainya. Energi terbarukan dengan standar gaji teknologi keselamatan kerja dunia. Fokus pembelajaran, Anda akan mempelajari ilmu yang sangat spesifik dan kompleks, meliputi geologi, perminyakan, simulasi reservoir, teknik pengeboran hingga manajemen fasilitas produk migas. Prospek karir dan gaji lulusannya menjadi petroleum engineer, drilling engineer, reservoir engineer. Gaji di awal site offshore tertinggi di Indonesia bisa mencapai 12-25 juta satu bulan. So, realita pasar kerja, kebutuhan spesifik, pasokan juga sangat terbatas. Jurusan ini sangat eksklusif dan hanya ada di beberapa universitas, sehingga lulusannya sangat dicari oleh industri migas. Strategi pendidikan terbaik, wajib kuliah S1. Nggak bisa ditawar. Tidak ada jalan pintas, fondasi ilmu fisika, kimia, mekanika, mendalam pendidikan formal adalah mutlak. Nah, sudah jelas ya yang keempat. Yang kelima, jurusan aktuaria. Kalau Anda nggak paham aktuaria apa, Google aja, Anda akan langsung tahu. Mengapa ini menjadi pilihan utama aktuaria? Kesenjangan talenta paling jelas di sektor keuangan.
Jumlah aktuaris bersertifikat di Indonesia ini sangat sedikit dibandingkan kebutuhan industri asuransi. Menjamin nilai tawar sangat tinggi bagi lulusannya. Nah, fokus pembelajarannya apa? Jurusan ini adalah gabungan dari matematika, statistik, probabilitas, dan ilmu ekonomi untuk mengukur mengelola resiko keuangan. Prospek karir dan gaji gede. Lulusannya menjadi aktuarial analis di perusahaan asuransi atau dana pensiun. Karena perusahaan insurans sama dana pensiun itu membutuhkan lulusan tersebut. Gaji awal di Jakarta aja 8-16 juta dan akan meroket seiring dengan kelulusan setiap jenjang ujian profesi. Realita pasar kerja, kebutuhan jelas, pasokan sangat langka, perusahaan secara aktif mencari calon aktuaris untuk dididik dan dibiayai ujiannya. Strategi pendidikan terbaik wajib kuliah S1. Gelar dari jurusan ini atau jurusan kuantitatif lain, matematika atau statistik adalah fondasi esensial untuk bisa lulus ujian profesi yang menjadi inti dari karir ini. Oke, itu yang kelima. Siapa yang mau jadi kuliah jurusan aktuaria? Silakan tulis di kolom komen. Yang keenam, ini tamatan saya ini. Teknik industri dan teknik mekatronika. Bagi banyak yang tidak tahu, saya ini adalah jurusan teknik industri tahun 1994. Saya itu dulu kenapa kok pilih jurusan ini itu gara-gara waktu itu dosen saya itu bilang begini, kamu kalau elektro nggak suka, kimia nggak suka, manufaktur nggak suka, ekonomi manajemen nggak suka, mending teknik industri aja katanya. Loh kenapa? Karena teknik industri itu ilmu gado-gado, nggak ada yang spesifik tapi semua dapat. Wah, saya pikir benar juga. Jadi kalau Anda yang saat ini bingung ya mending pilih teknik industri. Karena teknik industri itu semua dipelajari. Semua yang saya ngomong di atas ada tapi meskipun dikit-dikit. Jadi Anda tahu dikit-dikit tapi nggak spesifik. Jadi TI itu termasuk sangat berprospek tetap masa depannya. Mengapa pilihan utama? Karena jurusan ini adalah otak di balik efisiensi dan otomasi di era industri 4.0. Mereka memastikan proses bisnis dan produksi berjalan seoptimal mungkin, sebuah kebutuhan abadi di dunia industri. Fokus pembelajaran adalah TI fokus pada perancangan sistem kerja, manajemen kualitas, dan optimasi rantai pasok. Sedangkan teknik mekatronika adalah gabungan dari teknik mesin, elektro, dan informatika untuk menciptakan sistem otomasi dan robotik. Nah, ke depan itu kan akan kepake semua. Prospek karir dan gaji, lulusannya menjadi industrial engineer, automation engineer, atau supply chain analysis. Gaji awal di kawasan industri maju Cikarang atau Karawang 6-12 juta per bulan. Realita pasar kerja adalah perusahaan merebut mencari talenta, terutama untuk lulusan mekatronika yang masih sangat langka. Namun kebutuhannya terus meningkat sering adopsi otomasi pabrik. Jadi kan sekarang pabrik itu sebisa mungkin, seefisien mungkin menggunakan teknik robotik ya. Ya seperti itu. Strategi pendidikan terbaik adalah sangat direkomendasikan untuk tetap harus jurusan teknik dan manajemen industri. Fondasi ilmu rekayasa dan manajemen sistem sangat penting. Sertifikat misalkan Six Sigma. Contohnya kayak teman saya, Coach Tom McIfley, lulusan Six Sigma Black Belt adalah nilai tambah. Jadi kalian memang harus mengambil sertifikasi lagi. Tapi S1 dasarnya memang teknik industri. 7. Jurusan agribisnis dan agroteknologi. Tadi saya sudah sampaikan di awal, Indonesia membutuhkan banyak sekali S1 pertanian, S1 agribisnis, S1 agroteknologi. Makanya pertanian ke depan prospeknya masih sangat bagus. Kalau Anda saat ini berbisnis di industri pertanian juga sangat bagus. Contoh kayak saya sekarang pun perusahaan saya juga jual pupuk. Kenapa? Karena pupuk lah yang akan menyehatkan tanah-tanah di Indonesia untuk pangan kita di masa akan datang. Jadi kalau kita mau menyelamatkan bumi, selamatkanlah dulu tanah yang ada di Indonesia yang begitu subur ini. Tapi kalau tanah kita ini tercemari oleh pupuk-pupuk kimia, maka ke depan ya sangat tidak baik. Makanya saya juga salah satu menjual pupuk organik ya, mereknya HR, sekaligus saya promosi. Ya pebisnis harus promosi terus gitu ya, supaya Anda tahu gitu loh. Mengapa ini jadi pilihan utama? Memberikan stabilitas karir jangka panjang di sektor premier seperti pangan dan energi yang menjadi pilar ekonomi bangsa. Lulusannya dibutuhkan untuk memodernisasi sektor paling fundamental di Indonesia. Fokus pembelajaran agribisnis mempelajari aspek bisnis, manajemen, sosial ekonomi pertanian, bahkan agroteknologi fokus pada ilmu budidaya, teknologi tanam, dan rekayasa pertanian. Prospek karir dan gaji lulusannya menjadi asisten manajer, kebun, agronomis, bahkan industri hilir pertanian. Gaji di awal lokasi pabrik kebun atau pabrik berkisar 6-11 juta per bulan. Seringkali ditambah fasilitas lengkap seperti perumahan dan kendaraan. Jadi Anda terimanya itu gaji bersih, fasilitas diberikan dari kantor. Realita pasar kerja, kebutuhan tinggi untuk talenta modern. Perusahaan besar mencari calon manajer muda yang paham data, manajemen modern, dan prinsip berkelanjutan. Strategi pendidikan terbaik sangat direkomendasikan untuk kuliah S1 untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang ekosistem agribisnis yang kompleks. Yang 8, jurusan ilmu hukum, manajemen, dan akuntansi.
Mengapa ini menjadi pilihan utama? Merupakan 3 pilar profesional dibutuhkan di semua perusahaan. Jurusan ini menawarkan jalur karir korporat yang sangat terstruktur, prestisius, dan jelas. Fokus pembelajaran ilmu hukum, ya pasti dong. Sekarang kalau Anda sudah bisnis ya Anda harus paham hukum, karena hukum sama bisnis itu bersinggungan. Jadi kalau Anda memang S1 bisnis, bachelor bisnis contohnya, sebaiknya saya sarankan Anda juga nambah S1 hukum. Karena hukum sama bisnis itu bersinggungan terus, atau apa hukum di Indonesia. Jangan sampai kita nggak paham ilmu hukumnya. Manajemen fokus pada strategi pemasaran SDM. Akuntansi fokus pada audit, pelaporan keuangan, dan pajak. Prospek karir dan gaji, lulusannya menjadi corporate lawyer, manajemen consultant, auditor, atau konsultan pajak. Gaji awal di perusahaan, firma hukum top 7-15 juta per bulan. Realita pasar kerja, banyak lulusan, sedikit yang tembus level atas. Persaingan ketat, hanya lulusan terbaik dari universitas ternama dengan IPK tinggi dan pengalaman organisasi yang kuat biasanya berhasil masuk ke perusahaan elit. Strategi pendidikan terbaik, wajib kuliah S1, gelar sarjana, SH, SE, SAK, adalah tiket masuk yang tidak bisa ditawar untuk profesi-profesi ini. Jadi sekali lagi, belum tentu Anda sarjana ekonomi langsung keserap, belum tentu Anda sarjana akuntansi langsung keserap, tapi dasar untuk Anda masuk ke keprofesian yang berikutnya, S1-nya di situ. Makanya masih tetap terpakai. Kesembilan, jurusan teknik logistik dan manajemen rantai pasok. Ini juga kepake. Mengapa ini pilihan utama? Sangat relevan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ekonomi digital yang bakal meledak. Efisiensi pergerakan barang menjadi kunci. Lulusan spesifik bidang ini masih sangat sedikit. Fokus pembelajaran Anda akan belajar tentang manajemen gudang, transportasi, inventaris, sistem informasi logistik, dan kepabeanan. Prospek karir dan gaji, lulusan menjadi logistik planner, supply chain analyst, warehouse supervisor itu minim 5,5-9 juta per bulan. Realita pasar kerja, kebutuhan meroket, pasokan lulus spesifik terbatas, banyak dicari oleh perusahaan e-commerce, retail, dan manufaktur. So, strategi pendidikan terbaik sangat direkomendasikan S1 untuk mendapatkan pemahaman sistem rantai pasok yang terintegrasi. Dan yang terakhir, last but not least, kembali lagi ke jurusan teknik elektro atau fisika. Ini sekali lagi yaitu juga jurusan kuno ya, tapi tetap kepake. Kenapa? Karena era robot tetap butuh elektro, tetap butuh fisika. Jadi ke depan kan robot akan menggantikan manusia. Jadi kalian harus menguasai ini. Jadi kalau kalian elektro itu jangan cuma jadi tukang solder di pasar baru gitu, atau itu nggak seperti itu, tapi kan Anda tahu cara kerjanya. Mengapa ini pilihan utama? Relevan kembali dengan tren transisi energi. Jurusan ini akan menjadi arsitek pembangunan infrastruktur energi bersih ke depan. Teknik elektro atau arus kuat fokus pada sistem tenaga, pembangkitan, dan distribusi listrik. Teknik fisika seringkali lebih fleksibel, mencakup instrumen, material, teknologi energi terbarukan. Prospek karir dan gaji, lulusannya menjadi renewable, energy and engineer, atau power system analyst. Gajinya prospek 7-13 juta per bulan. Realita pasar kerja, permintaan baru yang terus tumbuh adalah emerging field. Lowongan mungkin belum sebanyak sektor konvensional, tapi potensinya 5-10 tahun ke depan pasti sangat besar. Jadi kalau sejak video ini dibuat, Anda sekarang bingung pilih jurusan, mungkin bisa pilih jurusan teknik elektro. Anda akan keserap 5-10 tahun ke depan ketika Anda tamat nanti. Strategi pendidikan terbaik, wajib kuliah S1, karena fondasi ilmu rekayasa adalah berasal dari jurusan ini yang esensial. Jadi pertanyaan terakhir ini, apakah AI bisa menggantikan semua jurusan di atas? 10 jurusan ini, data terbaru AI masih belum bisa menggantikan. Jadi 10 jurusan ini masih belum tergantikan oleh AI. Justru AI juga masih belajar. Makanya oleh sebab itu saya katakan 10 jurusan ini masih cukup relevan dan tidak tergantikan oleh AI per video ini dibuat di tahun 2025. Entah lagi kalau video ini dibuat di 2035, mungkin bisa jadi AI sudah belajar 10 tahun belakangan. Nah, nanti baru kita bicarakan 2035. Tapi yang penting saat ini kalau Anda bingung mau pilih jurusan kuliah apa, video ini bisa menjadi acuan dan rekomendasi untuk Anda belajar. Karena sentuhan manusia masih belum tergantikan oleh AI. Suster masih belum tergantikan oleh AI. Pembantu yang merawat orang tua itu masih butuh kasih sayang, nggak bisa tergantikan sama AI. Jadi percaya sama saya. Sekali lagi saya akan tampilkan disclaimer ini di awal. Anda tonton video ini jangan asal komen. Jadi semua video ini saya buat ada disclaimer-nya terlebih dahulu. Dan ini semua tujuannya adalah baik, yaitu saya membuat video ini dengan satu tujuan, memberikan insight dan gambaran kepada calon kelak anak-anak kita itu mau pilih jurusan apa sih yang berprospek. Karena semua orang tua pasti pengen anaknya dapat jurusan kuliah terbaik. Sukses untuk Anda. Ayo adik-adikku, ayo para orang tua,
video ini bisa menjadi acuan bagi Anda. Ayo adik-adikku, bagi Anda yang mau kuliah, jadikan video ini sebagai rekomendasi agar Anda tidak bingung lagi jurusan kuliah apa yang berguna maupun tidak berguna. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like-nya, share, serta salam hebat luar biasa.